Oke teman-teman, saya sudah bersama Ki Kesowo dan Ki Juna. Di sini mereka adalah pakar-pakar supranatural kita di tim perusahaan jejak luhur. Saya akan tanyakan ke Ki Kesowo terkait dengan makhluk-makhluk di Amerika. Bentuknya seperti apa, bagaimana perlakuannya, dia sehari-hari bagaimana, apakah sama dengan yang di Indonesia. Oke, Ki. Iya, baik. Saya mau tanya nih, kasusnya ini ya, kasus anak ini ya, kan di sana dirasuki oleh makhluk-makhluk dari sana ya. Saya makhluk dari sana itu kan bentuknya seperti apa kita nggak tahu ya, apa seperti venom gitu, apa seperti bentuknya apalah gitu ya. Kalau di Asia Tenggara kan kayak apa tuh vampir gitu ya. Nah, coba kita ceritakan kisah gamblang-gamblangnya sama teman-teman di Indonesia nih. Iya. Apakah makhluknya itu seperti apa bentuknya dan bagaimana mempengaruhi, caranya mempengaruhi orang seperti apa? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Ki Kesowo. Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana dimensi di luar Indonesia ya, di luar Asia ya. Jadi dimensi dari luar Asia itu dia tuh makhluknya berupa seperti kabut mungkin ya. Kabut rokok gitu, kayak asap rokok Bentuknya? Iya. Jadi dia berbentuk gitu. Kalau kita kan ada gundurwo gitu bentuknya ada gitu ya. Jadi ada beberapa juga yang kalau misalnya kita ketemuin untuk kemarin itu dia bentuk asap putih, jadi kayak asap rokok aja orang rokok itu asapnya. Kemarin dan kita juga menemukan yang tangannya tuh kayak panjang gitu kan, tajam, kakinya panjang, jalannya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kita menemukan makhluk yang rupanya aneh. Gitu. Beda pokoknya di Indonesia beda. Kita lihat ke sana tuh, kita terawang ke sana, ternyata makhluk-makhluknya tuh aneh-aneh gitu. Ada juga seperti zombie. Ada. Oh gitu. Ya ada yang dia bola tapi senyum gitu. Nah itu yang ada juga ya. Ada. Kayak di icon itu ya. Apa iya. namanya? Betul. Icon yang smile itu ya ada. Oh gitu. Nah mereka mendiaminya di mana biasanya kalau kita kan di pohon gitu ya. Apa di benda-benda, di sana di mana? Kalau dia itu lebih cenderung ke manusia sih. Manusia ya. Lebih ini ke manusia karena sistemnya di sana itu nggak kayak di Asia. Gitu sistemnya. Jadi mempengaruhi lah. Jadi kalau misalkan kita lihat dari Asia sama luar gitu, jadi aduin kalah dia. Oh, jadi energinya memang lebih ini ya, lebih kuat Asia ya. Ya. Oh gitu. Kalau ini apa? Makhluk di sana itu kan seperti kita nih ganggunya nggak? Seperti kita misalnya dia suka-suka aja gitu masuk ke orang itu kan. Kalau kita kan biasanya kan kalau orang lamun gitu kan apa cepat kemasukan dia. Kalau di sana tuh bagaimana tuh? Kalau di sana sistemnya tuh yang dia suka. Oh gitu. Jadi nggak kayak orang lamun kena gitu nggak. Jadi dia orang yang mau putus asa dideketin sama dia. Oh, yang udah ya, modelnya. Mungkin model-modelnya yang seperti dia udah males hidup atau apa. Dia masukin sama dia. Dia tuh lebih ke bisikan. Jadi otaknya tuh diprogram sama dia. Gitu ya. Jadi terutama itu dia memprogram otak tersebut nanti menghancurkan keluarganya, baru dia sendiri terakhir. Itu gimana tekniknya tuh menarik asap itu? Itu ada teknik khusus. Jadi teknik khusus itu kita belajar dari nenek moyang ya. Itu kalau misalkan makhluk itu ngelewatin sebuah lautan itu nggak bisa. Kayak mitos di Indonesia juga ya dia. Kalau misalnya dari Jawa ke Kalimantan itu melewati lautan tuh hilang gitu ya. Itu kita ada teknik khusus. Gitu. Yang mungkin orang-orang lain ada yang tahu ada yang enggak. Tapi kita di sini nggak menyebutkan itu. Itu makhluk-makhluk itu ada apa namanya? Kaitan dengan voodoo nggak? Voodoo ya, kalau voodoo kan biasanya seperti dukun gitu ya? Ya, voodoo itu di bagian Latin.
bagian Latin. Amerika Latin gitu ya. Iya. Jadi tidak di bagian-bagian kota, karena di kota itu tidak percaya itu, kayak percayanya ada ramalan. Oh iya, benar-benar ramalannya. Kalau voodoo itu Latin masih banyak. Oh. Dia tuh kayak semacam boneka padinya. Padi kecil, nah itu bisa dibuat macam-macam. Oh, seperti itu santet itu ya. Itu santet di Indonesia masih santet. Oke teman-teman, itu penjelasan Kike Sowo terkait makhluk-makhluk di sana, rata-rata bentuknya asap dan aneh-aneh. Nanti saya coba berbincang-bincang juga dengan Kijuna sebagai pelaku inisiasi, rasanya seperti apa nih dimasuki asap dari makhluk-makhluk luar negeri. Kayaknya mau ada juga teman-teman ya. Oke, Kijuna coba bisa tolong ceritakan reaksinya di tubuh pas penarikan seperti apa, pas saat dikeluarkan seperti apa gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini pengalaman saya yang cukup menarik juga ya. Karena yang saya rasakan penarikan di kita dengan di luar itu agak berbeda. Contohnya waktu pertama kali saya menarik dari sana, cuman sebelum menarik karena ini melewatin samudra ya, setidaknya saya minta energi tambahan dari Sowo. Kalau itu kayaknya agak susah juga gitu menariknya. Alhamdulillah ketika saya diizinkan Allah untuk menarik, kesan pertama itu memang yang saya rasakan, gosannya itu benar-benar luar biasa teriakannya. Jadi apa ya, kalau kita itu Ngamuk tuh ya? Iya, suaranya itu sombong kalau saya ini sih kesombongannya lebih menonjol gitu. Jadi dari teriakan dari itu saya kerasa gitu, begitu narik gitu ya, makhluk itu teriak kasar, terus kayak menunjukkan bahwa saya itu beda, kuat. Tapi di diri saya sendiri berbeda dengan ketika menarik di Indonesia. Itu beda antara energi besar dan energi nggak begitu besar, itu kerasa gitu. Cuman ininya luapannya itu saya pengen tahu, saya lepas gitu. Sampai sejauh mana, kayak gimana gitu rasanya. Tapi memang iya, ternyata itu menunjukkan hanya gosannya aja yang besar. Ya, gitu. Nah, itu yang saya rasakan. Kemudian ketika ya memang sih tadi nggak ini. Kebanyakan ketika kalau kita menarik makhluk gitu, yang negatif terutama, itu akan terasa tuh. Paling tidak ada kita ke terawang gitu, mas, makhluk seperti ini, kayak gini gitu. Tapi ketika ini makhluk dari sana itu, ya itu dia kayak asap. Itu ketika saya terawang lagi, itu mau membentuk, makhluk itu mau membentuk, tapi tiba-tiba asap lagi. Asap itu kayak film Casper itu, jadi terbang set ke sini lagi putih. Ntar saya terawang lagi mau membentuk gitu, mau membentuk asap lagi. Jadi susah kok begini ya, susah diterawang gitu makhluk ini kayak gitu. Tapi walaupun asap, kenapa omongannya itu, ucapannya itu kasar-kasar gitu. Ada lagi ketika kita yang berapa kali ya, kedua kali yang tidak menggunakan bahasa itu, waktu itu semuanya menggunakan bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggrisnya juga agak terbata-bata ya. Yang keduanya itu uniknya bukan bahasa Inggris, tapi seperti bahasa apa ya? Bahasa Norwegia gitu. Sempat itu juga. Cuman ini nggak terucap. Jadi ini bukan bahasa Inggris gitu. Bukan bahasa Inggris, lebih condong ke Norwegia ya. Nah, karena ininya juga pengucapan juga jelas, terus ini kita nggak ngerti ya udah gitu. Tapi makhluknya memang seperti Kisowo gambarkan. Ada yang seperti itu, yang di belakang yang selalu ngikutin, yang saya tangkap itu kayak makhluk hitam kayak gitu tuh. Itu yang sempat ketangkep, yang tangannya kayak gini tuh, ikuti kemana. Kayak itu yang menguasai itu yang pertama tuh wujudnya. Misalnya kalau di kita mungkin the king ya, itu aja sih. Kalau rasa di badan gimana? Setelahnya ada biasanya kalau di sini di kita narik yang besar gitu ya, terutama negatif. Pernah saya pengalaman yang terakhir kali di Cimanggu itu, ya, karena energinya besar sekali. Setelah ini selesai mediasi,
saya ngerasain 3 hari itu badan itu kayak adaptasi lagi gitu. Ketika dia masuk ke dalam badan saya itu udah saya pengen lepas, pengen tahu mau itu seperti apa, dan memang besar. Ketika dia teriak itu sesuai power. Dan ketika dia teriak power, dia nggak hanya marah sama ini, tapi kayak makan energi di dalam saya gitu. Ketika makhluk gaib lah yang negatif itu kita masuk ke dalam diri kita, itu sebenarnya mereka menyerap energi kita. Makanya kita kontrol juga, mengendaliin. Tapi kalau yang sana tuh beda, dia mengendalikan saya gitu, lebih mengendalikan saya. Tapi berbeda dengan yang sana, sebesar sama gitu. Ketika ditarik, dia nggak bisa nyedot gitu energinya. Bahkan kita, ini makhluk apa gitu, maunya apa gitu, kita ikutin aja gitu. Walaupun ini keras, sok maunya gimana gitu, pengen tahu gerakannya kayak gimana sih, sekarang kayak gimana sih. Kalau di sini kan bisa kayak pencak-silat, ngelawan gitu ya. Tapi kalau di sana hanya ucapan aja, gerakannya nothing gitu. Kok ini gerakannya sampai sejauh mana, nggak ada gitu. Tapi setelah keluar itu di badan biasa aja ya? Dan setelah keluar, terus nggak ada rasa lelah atau sakit kayak gimana gitu. Itu yang saya rasakan sih. Ini kembali ke kisah nih. Iya. Niki kan tadi cerita dari kesaksian itu kan ulang-ulang tuh. Hilang seminggu, tenang, kemudian kamu lagi, masuk makhluk lagi, kamu lagi gitu kan. Itu gimana tuh penanganannya tuh? Itu treatment, jadi dia itu bisa menarik ya, menarik makhluk yang di sana gitu. Salah satunya kita coba buat treatment yang ketiga mungkin ya, itu digembok, itu disegel. Jadi si orang itu tidak bisa menyedot atau memanggil yang lain. Gitu. Kan cerita tadi dari kecil udah bisa lihat indigo punya indera keenam gitu kan. Dari kecil sudah dibuka sama orang. Penanganan selanjutnya itu mungkin bisa ditutup juga ya. Ya, atau dia tidak bisa melihat lagi gitu. Alhamdulillah itu kita udah coba tutup, terus udah ini, cuma nanti kita treatment ke orang tuanya juga, mau dioperasi, mungkin operasi ini ya, kasih dari orang tuanya sedikit tuh, biar nggak ada kan kalau misalkan beliau kalau dengar orang tuanya nyebut itu langsung gimana gitu, nanti kita coba dikit diproses. Oh gitu ya. Ini juga ada tambahan awal dan akhir tentang ini yang saya rasakan. Oh iya, dan mungkin tambahan ya. Ketika saya lihat di foto, memang sikap dari yang saya ini sih, terutama dari muka ya, yang dilihat itu orangnya dewasa, lebih banyak dewasa. Itu kan ada foto, tapi begitu ini yang pertama kali ketemu ya, ini langsung gitu, itu lebih condong ke kayak childish anaknya. Kok tidak seperti sebandingkan usia, antar usia ini kok berbeda. Ketika coba ini dengan pesawat, ternyata memang di situ makhluknya itu ya kayak berubah-ubah, ada kecil ya. Jadi makhluk yang di dalam tubuh itu mempengaruhi seseorang gitu. Memang kalau intinya dewasa ya dewasa, kalau itu tua. Tapi kalau yang di dalam tubuhnya seperti anak-anak, kita kan seperti anak-anak, itu yang terasakan. Itu yang dari Jakarta. Dan sekarang yang terakhir, ketika saya ketemu dan sempat komunikasi dan coba sedikit menerawang, itu kayak dia itu udah kayak klub utuh dia sendiri. Terus ininya saya rasakan nggak ada energi. Ketika saya coba komunikasi ringan-ringan kayak OECD, kayak gitu. Tapi di situ nggak ada energi. Beda dengan waktu di Jakarta, ketika saya sapa, kita ngomong, itu ada energi udah nggak enak nih. Cuma nggak besar energi yang kita rasakan gitu. Kalau sekarang gitu, kalau di Jakarta itu yang terakhir, yang pertama kali ketemu, memang masih kayak orangnya di sini, tapi kayak jiwanya itu kayak di luar gitu. Tapi alhamdulillah yang terakhir barusan ketemu, orangnya di sini, ini di sini, cuman masih ya sedikit ada ini, mungkin ada adaptasi kayak gitu. Cuman yang nggak saya rasakan omongannya, sikapnya, terus itu tidak ada energi yang saya rasakan dari negatif. Gitu. Nah, ini katanya mau balik lagi ke Amerika ya Kang? Iya. Nah, ini bekalnya apa dari kesawan itu? Yang Biar si anak ini malah hidup di sana gitu. Ya, nanti kita udah bekal di sini. Ada bekal buat
maksudnya buat semuanya ya, tapi ya sekeluarga lah ya. Sekeluarga. Kita udah bekeling buat sekeluarga, buat supaya kita apa ya? Itu kita juga naruh ini ya, naruh kode. Kode itu adalah mau dibawa kita kirim ke luar negeri. Gitu, betah banget di sana. Di sana lebih cocok sama dia mungkin, karena dia kan macan putih ya. Dia lebih suka tempat yang dingin, jadi pas banget. Oh gitu. Selalu ngejagain. Kalau misalnya ada negatif, dia tuh selalu gitu. Iya. Jadi yang negatif masukin ke mulut dia. Oh gitu, dimakan? Nggak dimakan, jadi ditabung lah. Tabung. Nanti ditabung beberapa ini, nanti kalau misalkan biasanya kalau malam Jumat itu pulang ya Indonesia. Pulang Gunung Salak, terus itu dikeluarin, nanti jadi muslim semua tuh. Balik lagi ke sana. Artinya dikasih pendamping ya, kasih positif ya. Karena ini Kang Ali kalau kita bisa itu kita juga bisa saja, teman-teman bisa ngurung juga ya, ngurung. Tapi kalau tiap hari burung kan capek juga ya. Nah itu kan artinya yang efektif adalah kasih pendamping. Iya betul, dan ada satu hal lagi itu yang tadi lupa nih, unik juga. Ketika anak ini kambuh lagi ya, kenapa kambuh lagi? Pendamping waktu itu kan sudah dikirim ya, tapi kambuh lagi. Terus kami kontak ke Solo. Oh ternyata kan dia pulang dulu, tapi si anak sudah khawatir, kita mengkhawatirkan. Akhirnya di handle dia yang berangkat begitu. Gimana ceritanya begitu? Gitu, jadi kita berangkat ke sana. Karena si mau pulang, akhirnya kita berangkat ke sana. Nah itu sebagai apa namanya, salah satu problem juga tuh Ki. Artinya bisa nggak dihapus tuh ya istilahnya ya. Misalnya kalau misalnya si Macan Putih ini setiap malam dia pulang ke Bogor, ada yang ganti gitu loh. Udah ada. Kalau ini kemarin karena darurat, jadi ternyata biar saya kesana katanya. Jadi nggak tahu dengan ilmu apalah katanya. Akhirnya ya alhamdulillah kan. Jadi alhamdulillah ya. Satu lagi nih Ki. Ya. KJR ini bisa apa aja nih Ki? Selain apa namanya? Sejarah. Terus menangani makhluk halus, apalagi tuh? Penjara itu alhamdulillahnya bisa pengobatan medis dan non medis. Medis ya. Kalau non medis itu biasanya kan guna-guna gitu ya. Kena guna-guna. Rasukan. Betul. Terus non medisnya mungkin ada yang stroke ya. Atau mati saraf atau apa, kita insya Allah bisa bantu. Ya. Gitu. Terus juga kalau antar negara bisa kita. Antar negara bisa ya. Karena kita kan dikasih juga kan sama yang Maha Kuasa Allah gitu ya, suruh kalau misalkan orang tolong ya udah gitu. Ya. Oke teman-teman, terima kasih Kang Ali, Ijuna, Ki Kesowo atas penjelasannya, semua sudah gamblang teman-teman dijelaskan oleh beliau-beliau ini. Jadi kesimpulan tadi bahwa tim KJL ada tim yang bisa menangani selain hal-hal goib, medis dan non medis. Nah, nanti kalau non medis itu awal dari mana? Apa dari non medis menjadi medis atau benar-benar medis? Jadi teman-teman, saya cukupkan episode ini sampai di sini. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, and komennya nyamai teman-teman ya, agar kita dapat memberikan informasi-informasi yang terbaru dan bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.